Untuk materi kita yang pertama di kelas 11 MIPA adalah dinamika rotasi. Dalam dinamika rotasi yang akan kita pelajari pertama adalah momen gaya atau torsi yang dalam fisika disimbolkan dengan tau. Ini berasal dari Yunani. Oke, untuk mengerti apa sih itu torsi, bisa kita lihat konsepnya seperti ini. Dalam fisika, gerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama translasi, yang kedua adalah rotasi. Nah, untuk gerak translasi, di sini dicontohkan seperti ini. Di atas lantai ada sebuah balok. Awalnya dia di titik P, kemudian dia didorong sampai dengan ke titik Q. Nah, yang menyebabkan perpindahan dari P ke Q itu adalah dorongan dari sebuah gaya. Itu untuk gerak translasi. Nah, sekarang kita beralih ke gerak rotasi. Nah, di sini diambil contoh, misalkan ambil sebuah batang atau tongkat, kemudian ujungnya kita paku di sebuah tembok. Oke, di ujung sini kita paku di sebuah tembok, kemudian ujung yang satunya kita dorong menggunakan gaya. Nah, kita dorong menggunakan gaya seperti ini, yang akan terjadi pasti si tongkat ini akan bergerak seperti ini, bergerak rotasi dengan pusat di tempat kita memaku. Nah, kalau tadi gerak translasi yang menyebabkan bergerak adalah gaya, untuk gerak rotasi yang menyebabkan dia bergerak bukan hanya gaya, tetapi ada faktor lengan di sini. Maka, torsi itu adalah besaran yang menyebabkan benda itu bisa bergerak rotasi. Nah, di sini torsi dirumuskan dengan F dikalikan dengan L. Nah, F itu adalah gaya yang mendorong, satuannya Newton, dan L adalah lengan. Di sini, cara mencari lengan adalah jarak antara tempat kita memaku atau pusatnya ke tempat benda yang diberi gaya. Sampai di sini, dari ujung ke ujung. Maka L itu satuannya meter, dan satuan torsi otomatis adalah Newton kali meter. Untuk contoh soal pertama, untuk materi torsi, di sini dilihat, ada batang MN yang panjangnya 30 cm dan ada titik O berada di tengah-tengah antara M dan N. Sekarang pertanyaannya, tentukan torsi di titik N, kemudian yang kedua adalah torsi di titik O. Seperti biasa, dalam fisika pengerjaannya dimulai dari diketahui, ditanya, baru penyelesaian. Oke, diketahuinya adalah F1 20 Newton, ini. Di N itu ada gaya 20 Newton. L1 itu kalau F-nya di sini, maka kita menghitungnya dari titik pusat ke F1. 30 cm. 30 cm kita ubah ke meter menjadi 0,3. Kemudian F2, ini lebih kecil gayanya, lebih pendek digambar, itu adalah 10 Newton, dan L2 adalah 15 cm. 15 cm kita dapatkan tadi kan dari M ke N itu 30, dan O itu berada di tengah-tengah. 15 cm berarti 0,15 meter. Yang ditanya yang pertama adalah nilai torsi N. Berapa sih nilai torsi N-nya? Kita ambil rumus yang tadi, kalau torsi itu adalah F dikali L. Torsi N kita menggunakan F1 dan L1, maka 20 dikali 0,3 hasilnya adalah 6 Newton meter. Kemudian yang B, torsi di titik O. Kita menggunakan F2 dan L2, tinggal kita kalikan saja. 10 dikali 0,15. Hasilnya adalah 1,5 Newton meter. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan ke contoh resultan torsi. Nah, di sini Ibu ambil contoh dari satu soal UN yang berkaitan dengan resultan torsi. Coba perhatikan, di sini ada sebuah batang. Batang itu diberi 5 gaya, F1, F2, F3, F4, F5. Nah,
Di sini diberi titik A, B, C, D, E, F. Dengan keterangan nilai FA sama dengan FC sama dengan 30 Newton. Artinya gaya pada titik A sama dengan gaya pada titik C, nilainya 30 Newton. Kemudian FB sama dengan FD sama dengan FF sama dengan 15 Newton. Artinya F pada titik B sama dengan pada titik D sama dengan gaya pada titik F, nilainya 15 Newton, dan jarak antar titik 200 cm. Artinya A ke B, B ke C seperti ini ya. A ke B sama dengan B ke C, sama dengan C ke D, sama dengan D ke E, dan sama dengan E ke F. Nilainya adalah 200 Newton. Pertanyaannya, tentukan momen gaya pada batang dan arahnya jika yang A, poros diputar di titik B. Artinya paku kita letakkan di titik B. Seperti itu ya, seperti analogi yang awal tadi. Kemudian yang B, jika poros diputar di titik F. Artinya ini ada sebuah batang dan letak paku kita taruh di titik F, seperti itu. Oke, seperti telah kita ketahui bahwa momen gaya adalah besaran vektor. Artinya, dia selain memiliki nilai, dia juga punya arah. Nah, sekarang apabila resultan torsi yang kita cari, maka kita harus menentukan arahnya juga seperti ini ya. Ini kan tentukan momen gaya pada batang dan arahnya. Nah, sudah menjadi kesepakatan dalam fisika bahwa arah torsi apabila dia berlawanan dengan jarum jam negatif, apabila searah dengan jarum jam itu positif. Jadi, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan momen gaya pada batang dan arahnya jika poros diputar di titik B. Berarti diputar di titik B. Seperti yang Ibu tadi telah jelaskan, apabila diputar di titik B, maka ibaratkan ini adalah sebuah tongkat, maka B inilah tempat dia memaku. Jadi kita letakkan paku di sini, kemudian otomatis kalau di sini letak pakunya, maka nilai momen gaya di titik B atau yang kedua ini di F2 itu adalah bernilai 0. Karena mau diberi gaya sebesar apapun, dia tetap di tempat. Oke, maka sepakat kita torsi B adalah 0 jika dia itu porosnya diputar di titik B. Kemudian kita lihat resultan dari torsi apabila dia porosnya di titik B, ada F1, ada yang di F3, ada di F4, dan ada di F5. Maka torsinya pun torsi 1, torsi 3, torsi 4, dan torsi 5. Sekarang kita tentukan arahnya terlebih dahulu. Torsi 1, seperti ini. Ibaratkan ini adalah sebuah batang, kita dorong batang itu ke bawah dari F1, maka batang itu pasti akan bergerak seperti ini. Berlawanan arah dengan arah jarum jam. Maka nilai torsi 1 adalah F dikali L min. Dia di sini nilainya adalah min. Tadi nilainya adalah 30 dikali jarak dari A ke B. Karena B adalah poros, maka semua menghitungnya dari tempat gaya itu ke titik B. Maka 30 dikalikan dengan 2. 2 ini didapat dari 200 cm dijadikan meter. Berarti min 300 dikali 2 plus torsi 3. Torsi 3, sekarang kita tentukan arahnya terlebih dahulu. F3, dilihat ada batang porosnya di B. Kita dorong dari F3 seperti ini, maka dia bergerak searah dengan arah jarum jam. Oke, maka nilainya adalah positif. 30 dikalikan dengan 2. Sekarang kita lihat F4. Apabila F4 didorong seperti ini, oke,
batang pun akan bergerak searah dengan arah jarum jam, maka nilainya pun positif. Nilai F4 itu adalah 15 Newton dan jaraknya kita hitung jarak dari titik D ke pusat. Berarti D ke B. 2 berarti 4 meter. Kemudian dilanjutkan dengan torsi 5. Torsi 5 dilihat di sini, ada di ujung. Nah, torsi 5 itu nilainya adalah 15 Newton dan kita menghitung jaraknya dari F ke titik B. Dari F ke pusat. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 kali 4 adalah 8. Maka 15 dikali 8. Dari keempat torsi yang kita hitung ini yang bernilai negatif hanya F1. F1 bergerak berlawanan arah. 30 kali 2, 60 min. 30 kali 2, 60 min. 15 dikali 4, 60. 15 dikali 8, 120. 60 min 60, berarti ini habis 60 plus 120, 180 Newton meter yang arahnya searah jarum jam. Kita lihat kalau hasil akhirnya positif, maka dia searah dengan jarum jam. Apabila negatif, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kita lanjut ke yang B. Tentukan momen gaya pada batang dan arahnya jika yang B, poros diputar di titik F. Di sini. Porosnya diputar di sini, maka analoginya ini adalah sebuah batang dan ini letak paku yang kita letakkan di tembok. Maka nilai torsi 5 seperti tadi telah disepakati pasti adalah 0. Sekarang kita tentukan arahnya dulu. Dilihat F4 di sini. Apabila dia mendorong dan ini adalah pusatnya, mendorong ke bawah, maka dia akan berlawanan arah dengan jarum jam. Maka torsi 4 bernilai min, begitu pula dengan torsi 3, min juga berlawanan arah. Kemudian torsi yang kedua pun seperti itu, berlawanan arah, dan torsi yang pertama pun berlawanan arah. Jadi semua berlawanan arah, maka resultan torsinya nanti pasti bernilai min. Nah, penyelesaiannya sigma torsi di titik F yang tadi setelah kita ketahui bahwa nilai torsi F adalah 0, maka sigma torsi adalah min F1 plus min F2 plus min F3 dan plus min F4. Nilainya caranya seperti yang A tadi, Ibu yakin kalian bisa. Min 30 kali 10, 15 kali 8, 30 dikali 6, dan 15 dikali 4. Hasilnya adalah min 660 Newton meter. Nah, sekarang bagaimana apabila kita mencari resultan torsi yang membentuk sudut? Kunci pertama, kita nggak boleh seuzon bahwa fisika itu sulit. Oke, pasti kalian bisa. Ibu ambil contoh seperti ini. Ada batang PR yang panjangnya 40 cm dan panjang QR adalah 15 cm. Nah, walaupun tidak diketahui, maka otomatis panjang dari PQ bisa kita hitung, yaitu 40 minus 15. Berarti PQ itu 25 cm. Kemudian di titik R itu ada sebuah gaya ke bawah F2 namanya yang nilainya 15 Newton dan di Q ada sebuah gaya F1 yang besarnya 20 Newton dan membentuk sudut 53 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah resultan torsi jika pusatnya di titik P. Nah, sekarang kita terus diketahuinya dulu. F1 20 Newton, L1 25 cm, θ1 53 derajat. Kemudian F2 15 Newton, L2 40. Ini ya, ini menghitungnya dari P ke R 40 cm dan θ2 adalah 90. Nah, perlu kita ketahui bahwa
Nilai torsi tadi kan perkalian antara F dikali L, tetapi dia apabila membentuk sudut, maka kita menggunakan fungsi sin theta. Nah, untuk sudut yang seperti ini, karena dia tegak lurus, itu boleh tetap menggunakan FL sin theta, boleh juga menggunakan F kali L saja. Kenapa? Karena sin dari 90 bernilai 1. Jadi tidak masalah apabila kita ingin menulis FL sin theta atau FL saja untuk yang tegak lurus. Jadi itu diperbolehkan. Nah, sebelum ke penyelesaian, maka kita perlu tahu arah dari torsi itu sendiri. Oke, yang pertama, apabila ini P adalah sebagai pusat, apabila kita dorong ke arah F1, maka dia berlawanan arah dengan jarum jam. Maka nilai torsi 1 adalah negatif. Dan seperti ini kita cari yang kedua, apabila pusat di titik P dan kita dorong ke arah F2 seperti ini, maka dia searah dengan arah jarum jam, maka bernilai positif. Maka penyelesaiannya sigma torsi sama dengan torsi 1 plus torsi 2. Yang tadi min karena berlawanan, min F1 kali L kali sin theta 1 plus F2 L sin theta 2. Ingat, sin theta 2 boleh ditulis, boleh tidak karena nilainya 90 derajat. Min 20 dikali 0,25 itu berasal dari 25 cm dibuat ke meter. Sin dari 53 adalah 0,8 plus F2 15, L-nya 0,4 dan sin tetanya itu 1. Berarti 20 dikali 0,25 kali 0,8 hasilnya adalah 4. 15 dikali 0,4 dikali 1 hasilnya adalah 6. Minus 4 plus 6 hasilnya adalah 2 Newton meter. Oke, demikianlah penjelasan tentang momen gaya atau torsi. Semoga dapat dipahami dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.